Aktivitas maupun akses dari dan menuju kantor Gubernur Papua Barat di Arfai kembali normal. Setelah sempat diblokade, jalanan di sana pun sudah bisa dilalui. Sebelumnya ratusan orang yang menamakan diri Aliansi Perpanjangan dan penjabat karateker Gubernur Provinsi Papua Barat berunjuk rasa di Manokwari. Massa yang mulai bergerak sejak pagi menggelar aksi di sejumlah titik. Salah satunya adalah di kompleks kantor gubernur serta gedung DPR Papua Barat. Dalam aksi ini, para demonstran meminta pemerintah pusat memperpanjang masa tugas Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan. Massa juga menolak karateker yang nantinya akan menjabat di Papua Barat berasal dari unsur TNI dan Polri. Perwakilan pengunjuk rasa dalam orasinya mengungkapkan bahwa Sekretaris Daerah Papua Barat yang saat ini masih menjabat, Nathaniel Mandacan, layak ditunjuk sebagai karateker. Kami akan tangkap semua. Hari ini aksi perdana. Kami lumpuhkan semua aktivitas di kantor gubernur. Tapi ketika DPR tidak segera lakukan pleno penetapan penjabat gubernur Papua Barat lalu usulkan ke pusat, maka dalam waktu yang dekat semua akan kami lumpuhkan. Saat berunjuk rasa di gedung DPR Papua Barat, massa diterima langsung Ketua Fraksi Otsus DPR Papua Barat, Shores Dedaida. Selain berorasi, massa juga memblokade jalanan di sekitar kantor gubernur dengan sejumlah material. Selain di kompleks perkantoran gubernur, di tempat lain sekelompok massa juga memblokade jalan arah Kelurahan Amban. Akibat kejadian ini, pengguna jalan yang hendak melintas harus mencari jalur alternatif. Pendataan orang asli Papua menjadi salah satu yang paling penting untuk segera diselesaikan. Sebab dengan data tersebut, pemerintah bisa menyusun sejumlah program, terutama berkaitan dengan implementasi otonomi khusus. Hal tersebut mengemuka dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrembang Otsus 2022. Menurut Sekretaris Daerah Papua Barat Nathaniel Mandacan, berdasarkan Undang-Undang Otsus, ada sejumlah pertimbangan dalam pembagian dana Otsus. Salah satunya adalah jumlah orang asli Papua. Sehingga data terkait kependudukan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta sosial ekonomi penting untuk dimiliki. Ketersediaan data orang asli Papua yang mencakup data pendidikan, saya ulangi, data kependudukan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sosial, dan ekonomi perlu menjadi perhatian kita semua agar pendanaan dalam rangka otonomi khusus dapat lebih tepat sasaran, tepat tujuan, dan tepat manfaat bagi orang asli Papua. Musrembang Otsus tahun ini menjadi yang pertama di Otsus Jilid 2. Salah satu tujuan kegiatan tersebut yakni adanya program yang diusulkan dan dibahas sejumlah komponen di daerah ini demi kemajuan orang asli Papua. Dalam memerangi persoalan stunting di wilayahnya, Bupati Manokwari Selatan Markus Waran dengan tegas menyatakan dari 35% dana Otsus pada bidang kesehatan, sebanyak 75% akan dikhususkan pada penanganan stunting. Komitmen Bupati Markus Waran sebagai tindak lanjut komitmen bersama pimpinan daerah dalam rakor yang digelar di Kaimana awal April lalu. Khusus Pemda Mansel tahun 2023 kita akan fokus ke stunting, khusus anggaran kesehatan dari dana Otsus ya. Dana Otsus yang 35% kita fokuskan ke stunting. Semuanya. Jadi ke stunting supaya stunting bisa angka stunting ini kurang. Karena kenapa saya katakan kita fokus ke stunting? Karena kalau bicara infrastruktur kita sudah. Markus Waran optimis dengan mengatasi persoalan adat melalui pendekatan strategis dan penyediaan SDM yang berkualitas pada bidangnya, serta didukung anggaran yang cukup, maka sebanyak 689 kasus stunting di wilayah Manokwari Selatan akan terselesaikan pada tahun 2023.
Pangdam 18 Kasuari Maijen Gabriel Lema selama beberapa waktu belakangan rutin menggelar pertemuan dengan sejumlah komponen di Papua Barat. Salah satunya adalah bertemu dengan kelompok komunitas baca dan sejumlah pegiat literasi di Manokwari. Saat melakukan anjang sana ke kantor LMA Papua Barat, Pangdam menegaskan siap mendukung program pengentasan buta aksara di Papua Barat. Dia pun menyatakan siap berkolaborasi dengan segenap komponen di Papua Barat yang konsen untuk mengentaskan persoalan ini. Pangdam bahkan akan memerintahkan seluruh kodim di Papua Barat terlibat aktif membantu program tersebut. Habis-habisan itu. Nah, saya akan menggunakan struktur organisasi Kodam untuk bermain. Saya punya korem, kodim, bahkan sampai dengan apa? Koramil. Saya katakan berdasarkan lembaga masyarakat adat penjelasan saya akan katakan untuk literasi rumah apa tadi? Rumah baca, saya akan perintahkan hari ini juga Aster segera bentuk ruangan tempat di kodim, semua kodim ada rumah apa? Rumah baca. Maijen Gabriel Lema menambahkan bahwa untuk memajukan pembangunan di Papua Barat perlu adanya kolaborasi dari segenap komponen. Dan salah satu yang harus menjadi perhatian serius adalah masalah memperbaiki kualitas pendidikan. Akhirnya wisata. Awal pekan ini, Pangdam 18 Kasuari Maijen TNI Gabriel Lema dan jajaran mengunjungi studio Top Production di Jalan Merdeka, Manokwari. Dalam kunjungan tersebut, Pangdam melihat langsung suasana di studio Top Production. Pangdam juga berkesempatan memberikan testimoni ucapan Idul Fitri yang akan ditayangkan di channel Top Production. 2 hari setelah pertemuan pertama, giliran Pangdam 18 Kasuari yang mengundang manajemen Top Production bersama sejumlah komponen hadir di markas Kodam di Arfai. Dalam kunjungan ini, baik Top Production maupun Pangdam Gabriel Lema sepakat untuk saling berkolaborasi memerangi buta aksara di Papua Barat. Selanjutnya, sejumlah kegiatan akan segera digagas kedua pihak dalam rangka kampanye pengentasan buta aksara. Selain bersama Top Production, Pangdam juga mengajak sejumlah elemen untuk berkolaborasi. Panitia Pembangunan Tongkonan Ikatan Keluarga Toraja Manokwari menggelar ibadah perayaan Paskah di Tongkonan Soribo, Manokwari. Ibadah Paskah dihadiri ratusan masyarakat Toraja dan juga Bupati Manokwari Hermus Indo. Dalam khotbahnya, pendeta menjelaskan betapa besar kasih Allah kepada umatnya yang melampaui segala hal. Ibadah perayaan Paskah juga dirangkaikan dengan acara Mapasoro Tukang dan pembukaan Musyawarah Daerah 4 IKT Manokwari. Bupati Manokwari Hermus Indo dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada Ikatan Keluarga Besar Toraja atas perannya dalam pembangunan di Manokwari. Dan saya kira Toraja telah membuktikan dirinya sebagai satu suku yang terorganisir masyarakatnya secara utuh dan menyeluruh, serta menunjukkan identitas yang luar biasa. Hal ini tentu memberikan contoh dan teladan yang baik untuk bisa diikuti oleh suku-suku lainnya. Sebelum membuka Musda 4 Ikatan Keluarga Toraja Manokwari, Bupati memberikan sumbangan sebesar 30 juta rupiah untuk mendukung kegiatan Musda. Ketua Panitia Musda 4 Ikatan Keluarga Toraja Manokwari mengatakan terdapat 4 tujuan besar yang akan dicapai dalam Musda kali ini. Wilson menambahkan sebanyak 90 peserta yang memiliki hak suara dalam Musda tersebut, yaitu 80 suara dari 8 rayon, 5 suara dari Lembaga Ikatan Perempuan Toraja, dan 5 suara dari Ikatan Pemuda Toraja Manokwari. Diharapkan Musda kali ini tidak hanya sukses dalam pelaksanaannya, tetapi yang jauh lebih penting adalah hasil Musda memiliki dampak positif bagi masyarakat Toraja, masyarakat sekitar, dan pemerintah. Papua menjadi surga tersendiri bagi para penikmat alam bebas. Dengan keelokannya inilah, tidak heran jika Papua dijuluki surga yang jatuh ke bumi.
Di banyak lokasi kita bisa jumpai tempat-tempat yang mengundang decak kagum. Salah satunya adalah di pesisir pantai utara Kabupaten Manokwari. Di sepanjang pantai Petrus Caviar hingga Tanjung Kasuari ternyata memiliki potensi ombak untuk berselancar. Potensi ombak di pantai utara ini pun mulai dilirik komunitas surfing Papua Barat. Untuk memperkenalkan salah satu lokasi wisata ini, komunitas menggelar kontes surfing yang diikuti puluhan peserta. Diharapkan dengan mengadakan kontes, mereka bisa mempromosikan lokasi tersebut sekaligus menjaring bibit-bibit selancar asal Papua Barat. Karena destinasi surfing ini dia tidak hanya untuk orang dewasa atau anak-anak, ini dia menyeluruh dan membangkitkan gairah atau passion baru untuk peselancar di Papua Barat. Gayung pun bersambut. Kehadiran objek wisata baru ini rupanya langsung disambut warga dengan membentuk kelompok sadar wisata Tanjung Pepaya. Asisten 2 Setda Manokwari, Harjianto Ombe Sapu yang hadir dalam pengukuhan kelompok ini berharap potensi ini terus dijaga. Sebab jika dikelola secara baik, sumber alam ini bisa mengangkat ekonomi warga sekitar. Kalau untuk kami dari pemerintah mendukung sekali untuk pariwisata. Sebenarnya pariwisata di Kabupaten Manokwari ini banyak yang kita bisa promosikan di bagian wisata, wisatawan baik itu wisatawan daerah maupun wisatawan asing, sehingga kegiatan-kegiatan seperti begini ini jarang kalau kita mau lihat. Selain bisa berselancar, di kawasan ini pengunjung juga bisa menikmati saat-saat terbenamnya mentari sore. Pengunjung juga dapat menggelar beberapa event di lokasi tersebut. Jadi, apakah Anda sudah siap berselancar sembari menikmati sinar mentari sore? Merah, kita lihat mencoba untuk mengambil obat perwakilan dari Banyak cara yang biasanya dilakukan dalam menunggu waktunya berbuka puasa, seperti jalan-jalan, bermain, mendatangi pasar kuliner, atau bercengkrama dengan keluarga. Kegiatan menunggu azan maghrib menjelang berbuka puasa pada waktu bulan Ramadan atau bahasa kerennya ngabuburit adalah kegiatan yang dinantikan umat muslim. Tak ketinggalan dengan ngabuburit ala warga Kaimana di Provinsi Papua Barat yang menghabiskan waktu mereka di Taman Jokowi Iriana. Mereka membeli sejumlah takjil, berpose mengabadikan suasana sore sambil menunggu senja Kaimana yang terkenal. Setiap sore, taman ini memang ramai dikunjungi warga, baik warga Kaimana sendiri tapi juga mereka yang baru datang ke Kaimana. Beragam menu berbuka pun dijajakan di sini, mulai dari aneka kue, minuman, hingga makanan. Suasana pemandangan laut dengan pesona senjanya seolah menjadi magnet tersendiri. Tak heran bila lokasi ini menjadi pilihan ngabuburit warga Kaimana.